Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 13 Mei. Negosiasi perdagangan antara Amerika dan Tiongkok mencapai kemajuan pesat. Setelah merampungkan dialog, kedua belah pihak sepakat untuk masing-masing mengurangi tarif sebesar 115% dalam 90 hari mendatang. Tarif yang dikenakan oleh Amerika terhadap komoditi Tiongkok akan dikurangi dari 145% saat ini menjadi 30%. Sementara tarif Tiongkok terhadap komoditi Amerika akan dipangkas dari 125% menjadi 10%. Perang tarif Amerika Serikat Tiongkok untuk sementara mereda. Kedua pihak sepakat untuk mengurangi tarif masing-masing sebanyak 115% dalam 90 hari ke depan untuk mendongkrak pasar global. Presiden AS Donald Trump mengisyaratkan kemungkinan berdialog langsung dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada akhir pekan. China was being hurt very badly. They were closing up factories. They were having a lot of unrest. And they were very happy to be able to do something with us. Naiknya saham-saham Wall Street dan menguatnya dolar Amerika menunjukkan sambutan baik dari investor, tapi para pelaku usaha bersikap lebih ragu-ragu karena belum ada jawaban yang jelas. Analis berpendapat penangguhan 90 hari masih penuh ketidakpastian dan konsumen AS tetap mengkhawatirkan kenaikan biaya. This is partly undoing self-inflicted damage. I mean, there was no reason to put 145% tariff on China. Pernyataan bersama AS Tiongkok tidak menyebutkan pembatasan pada paket kecil. Pemerintahan Trump telah menghentikan kebijakan pengecualian tarif pada pengiriman paket bernilai kurang dari $800 Amerika dari Tiongkok dan Hong Kong ke Amerika pada tanggal 2. Sementara perintah eksekutif untuk mengurangi tarif dari 120 menjadi 54% yang ditandatangani oleh Trump akan berlaku bagi paket kecil yang masuk ke AS setelah tanggal 14 tengah malam waktu standar timur. Kemarin Tiongkok merilis buku putih berjudul Keamanan Nasional Tiongkok di Era Baru yang menyebutkan bahwa Tiongkok tidak akan berjanji untuk tidak menggunakan kekuatan militer terhadap Taiwan. Para ilmuwan mengamati bahwa isi buku putih ini menunjukkan bahwa cakupan invasi terhadap Taiwan akan diperluas dan intensitasnya akan ditingkatkan. Namun Dewan Urusan Daratan Tiongkok menilai bahwa isi buku putih ini tidak mengandung konsep baru apapun. Dalam isi buku putih Keamanan Nasional Tiongkok di Era Baru sekitar 22.000 aksara, Taiwan disebutkan di banyak tempat, juga kembali ditegaskan prinsip satu Tiongkok dan konsensus 1992, serta penolakan terhadap kemerdekaan Taiwan dan intervensi eksternal. Selain itu juga akan menindak tegas pendukung kemerdekaan Taiwan, mengupayakan reunifikasi damai, tidak berjanji untuk melepaskan niat menggunakan kekuatan militer dan mempertahankan hak untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan. Pakar menganalisis berbagai cara yang tertera dalam buku putih yang diadopsi Tiongkok untuk memerangi kemerdekaan Taiwan menunjukkan bahwa strategi Tiongkok telah berkembang dari hanya berfokus pada kekuatan militer menjadi cara-cara yang tidak damai. Tidak hanya cakupannya diperluas, intensitasnya ditingkatkan, caranya juga bertambah banyak. 除了原来的武力手段之外，它其实在这里面又提到了更多所谓的非和平手段的进行。 Dewan Urusan Daratan Tiongkok menganalisis Tiongkok sedang berupaya mengonsolidasikan pandangan internasional terhadap prinsip satu Tiongkok atas isu Taiwan. Tapi konten relevan dalam buku putih kali ini pernah muncul di masa lampau, jadi tidak ada konsep baru di dalamnya. Sementara dalam menghadapi perang tarif, Tiongkok terlihat sedang berusaha memenangkan hati pengusaha Taiwan. Provinsi Fujian telah mengumumkan kebijakan penuntasan pembangunan zona demonstrasi bersama lintas selat untuk membantu transformasi perusahaan Taiwan. Hujan deras kemarin mengakibatkan longsor parah di lereng Bukit Miaoli yang menghantam 2 mobil dan 1 motor, mengakibatkan 2 orang terluka dan jalur utama menuju kawasan pemandian air panas Tai'an terputus. Selain itu, hujan lebat juga menyebabkan longsor di Jalan Provinsial Nantou 89. Bongkahan batu seberat 100 ton jatuh dari lereng, menghalangi jalan dan memblokir jalur menuju area pemandian air panas Desa Tai'an di Kabupaten Miaoli. Sementara bebatuan kecil menghantam 2 mobil, 1 motor dan melukai 2 orang. Kantor Dinas Pedesaan tidak menutup kemungkinan bahwa longsor bebatuan disebabkan oleh hujan lebat belakangan ini dan telah menginstruksikan petugas untuk membersihkan jalan. Selain itu, jalan industrial Lising di desa Renai Nantou juga dilanda longsor 2 kali. Salah satu bagian tertutup oleh pasir bebatuan mengakibatkan jalan terputus.
Kebutuhan terhadap pengalidayaan pembantu rumah tangga di Taiwan kian meningkat. Layanannya pun juga semakin beragam, termasuk membersihkan rumah, mendampingi lansia dan anak kecil, dan bahkan mengajak anjing jalan-jalan serta membuang sampah. Tren alih daya pembantu rumah tangga juga membuka lebih banyak peluang kerja bagi kaum parubaya dan lansia. Bapak Lui membawa tas belanja besar ke depan pintu rumah, mengambil foto untuk melapor, mengemasi sampah dan membawanya pergi. Inilah pekerjaan utamanya yang membuatnya meraih penghasilan melebihi banyak pekerja penuh waktu. 平均来说的话，一户大概在50块上下。我一天大概可以跑40到50户左右，对，所以我自己目前的收入大概在抓低标3万5，那可能高一点说4万5、5万都有机会。 Menurut statistik, tidak hanya membantu membuang sampah, kebutuhan pengalih-dayaan pekerjaan rumah tangga di Taiwan terus meningkat. Layanannya pun semakin beragam, mencakup membersihkan rumah, mendampingi lansia dan anak kecil, bahkan mengajak anjing berjalan-jalan. Hasil survei menunjukkan 80% masyarakat mempertimbangkan untuk mempekerjakan tenaga ahli daya dalam pekerjaan rumah tangga dalam 1 tahun ke depan dengan pengeluaran rata-rata $3.065. Di antaranya kelompok berusia 45 sampai 54 tahun bahkan bersedia membayar $5.900 per bulan. 预计大概未来10年内可能到200-300亿以上的规模。 Orang-orang zaman modern sibuk bekerja, meningkatkan kebutuhan pengalih-dayaan pekerjaan rumah tangga. Dengan kesempatan kerja yang semakin banyak, jam kerja yang fleksibel juga mendongkrak pekerjaan warga paruh baya dan lansia, tenaga ahli daya telah menjadi peluang bisnis besar. Epidemi hepatitis A di Taiwan mulai mengganas, mencapai total 73 kasus positif pada tahun ini. Di saat yang sama juga muncul kasus pertama penularan klaster yang melibatkan 4 orang, mencakup 2 penghuni rumah dan 2 penderita yang sempat kontak fisik di lapangan kerja. Tren bepergian ke luar negeri semakin marak. Statistik CDC mencatat 17 kasus hepatitis A impor tahun ini, tertinggi dalam 8 tahun terakhir, dan 56 kasus lokal juga tertinggi dalam 3 tahun. Sementara usia penderita menunjukkan tendensi menurun. Taiwan juga melaporkan kasus pertama penularan klaster pada 4 orang dengan resiko penjangkitan pada rumah tangga dan kantor. Hepatitis A ditularkan melalui jalur fekal oral, makanan, kontak dengan lingkungan yang terkontaminasi atau penderita. Warga diimbau menjaga kebiasaan hidup dan pola makan yang baik, serta rajin mencuci tangan dengan sabun guna mengurangi resiko penularan hepatitis A. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.